Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatus Saadah. Saya merupakan dosen Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Kapuas Sintang. Video ini dibuat untuk melengkapi salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT. Pada kesempatan kali ini, video pembelajaran yang akan saya sampaikan adalah mata kuliah Speaking for Group Activity, ya, di mana mata kuliah ini dirancang untuk mendorong kemampuan mahasiswa untuk berbicara bahasa Inggris pada tingkat pralanjutan. Fokus utama mata kuliah ini adalah pengembangan keterampilan berbicara dalam konteks kerja kelompok, khususnya dalam kegiatan seperti membantah, disputing, meyakinkan, convincing, membujuk, persuading, dan bernegosiasi atau negotiating dalam presentasi dan debat kelompok. Pada mata kuliah ini memiliki 3 SKS, kemudian untuk metode penyampaian saya menggunakan DIA, Delivery Interactions Assessment, yang mana merupakan pendekatan dalam proses belajar mengajar yang menekankan pada 3 komponen utama, yaitu penyampaian materi atau delivery, interaksi antara dosen dan mahasiswa, ya, interactions, dan penilaian hasil belajar, assessment. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, di sini ada 5. Jadi yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis fungsi-fungsi komunikasi seperti membantah, meyakinkan, membujuk, bernegosiasi dalam konteks diskusi dan presentasi kelompok. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu merancang dan menyusun argumen lisan yang logis dan terstruktur untuk tujuan membujuk, meyakinkan, atau membantah dalam kerja kelompok. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mempraktekkan strategi berbicara secara efektif dalam kegiatan presentasi dan debat kelompok dengan memperhatikan kohesi, kejelasan, dan kepercayaan diri. Dan capaian ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan kemampuan bekerja sama secara kolaboratif dalam merencanakan, menyusun, dan melaksanakan tugas berbicara kelompok. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menggunakan bahasa Inggris lisan dengan akurasi dan kelancaran dalam konteks akademik dan semi formal secara kelompok. Untuk referensi atau sumber rujukan, di sini saya ada sumber rujukan utama dan pendukung. Untuk sumber rujukan utama ada 2. Yang pertama ada David Noonan, 2003, Practical English Language Teaching, ya, New York, McGraw-Hill. Kemudian yang kedua ada Harmer, ya, The Practice of English Language Teaching. Kemudian untuk rujukan pendukung saya ada Larson, Freemans, dan Andersons, Techniques and Principle in Language Teaching. Kemudian yang kedua ada Brown and Lee untuk Teaching by Principle and Interactive Approach to Language Pedagogy. Sedangkan untuk aspek penilaian terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, tingkat kehadiran minimal itu 75%. Ya, partisipasi aktif memiliki bobot 10%. Kemudian yang kedua, presentasi, tugas individu, tugas kelompok memiliki bobot 20%. Kemudian yang ketiga, ujian tengah semester memiliki bobot 30% dan ujian akhir semester memiliki bobot 40%. Sedangkan untuk metode pembelajaran yang digunakan di sini saya menggunakan ceramah, diskusi, role play, studi kasus, debat, dan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning, ma'am. How are you doing today? Good. Good. Okay. Whose absence today?
Pelagia Erdiawati and Perti Lestari, ma'am. Okay, what happens to them? Six, ma'am. Oh, okay, sick. Yes. Okay. Thank you for your information. Okay, guys, before we start our lessons today, let's pray together first. Pray, start. Finish. Okay, like what I have already told you, we are going to learn about speaking for group activity ya. Jadi hari ini kita akan masih tetap belajar tentang speaking for group activity. Minggu lalu pada pertemuan sebelumnya ya, kita sudah membahas tentang konsep dari mata kuliah speaking for group activity. Kemudian kita juga sudah membahas terkait dengan silabus, kemudian juga kita sudah membahas terkait proses penilaian dan lain-lain. Nah, pada minggu ini kita akan lanjutkan. We are going to learn about 4 basic communication skill for group interaction ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang 4 konsep dasar untuk komunikasi. Nah, seperti itu. Tapi sebelum kita memulai ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kaitannya dengan pokok pembahasannya. Baik, untuk capaian pembelajarannya ya, diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi strategi komunikasi dalam kelompok. Nah, sebelum kita mulai nih untuk memahami konsep dasar strategi komunikasi dalam kelompok, saya meminta teman-teman untuk melihat sebuah video ini terlebih dahulu ya. Almost time for the kids to start putting the backpacks on and picking up the homework. Oh man, new study shows that students in those early elementary school years are actually getting too much homework. In the worst case, researchers found children in the first grade had up to 3 times the workload recommended by education experts. As I Okay, thank you. Now, I have one questions. Yeah, I have one questions related to the video. Yeah. If you saw the video, what do you think is the basic communications that happens there? Kira-kira apa sih strategi komunikasi yang muncul di sana? Ma'am, Oke, Sofia. menurut saya moderator beberapa kali memfasilitasi alur bicara seperti let's hear from Mr. X next atau do you want to respond that? Hal ini membantu semua panelis mendapat kesempatan bicara, terus menunjukkan strategi turn taking yang efektif. Good job, great. Give a big applause dong for Sofia ya. Okay, next. Is there anyone who would like to say something? Okay, please, Febe. Tadi juga saya ada lihat, ma'am, salah satu panelis tidak sepenuhnya setuju atau tidak memahami argumen lawan bicara. Dia juga bertanya, so are you saying that teacher should reduce homework altogether? Ini juga menunjukkan usaha untuk memperjelas maksud pembicara lain agar tidak salah paham. Oke, nice ya, good point ya. Berarti sudah ada beberapa yang sudah bisa menangkap kaitannya dengan strategi komunikasi ya. Oke, give a big applause again dong for Febe ya. Thank you Febe. Oke, now I'm going to tell you about the 4 strategies ya. Jadi saya akan sampaikan kaitannya dengan 4 strategi. This one ya, 4 basic communication strategies in group interactions ya. Jadi ada 4 basic atau dasar communication strategi berkomunikasi ya dalam interaksi grup ya. Sesuai dengan mata kuliah kita kan speaking for group activity. So which is this is something that we have to learn ya. Ini memang penting, very important for us to understand ya.
And then there are 4 strategies, ada 4 strategies. The first is clarifying, ya. The second is confirming, and then interrupting, and then turn taking. Kira-kira apa sih keempat strategi ini? Nah, oke. Tadi sudah ada yang disampaikan oleh Sofia terkait turn taking, kan? Kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh VB terkait apa tadi VB? Clarifying. Clarifying, ya. Oke, great. Now, the first one is clarifying. Clarifying ini apa sih? Klarifikasi, ya. Klarifikasi. Mungkin teman-teman sudah sangat sering mendengar kata-kata klarifikasi. Biasanya sekarang di sosial media sedikit-sedikit klarifikasi, ya enggak? Klarifikasi A, klarifikasi B, C, dan D. Nah, this is clarifying, klarifikasi, ya. Oke. Definitionnya, a strategy to make the meaning of a message clearer. Jadi ini strategi yang digunakan untuk memahami pesan itu supaya lebih jelas. Jadi mungkin ada desas-desus yang tidak jelas misalnya, sehingga harus perlu klarifikasi. Ya, oke. So this is from Brown and Yule 1983, ya. So this strategies is used to avoid misunderstanding in spoken interactions. Ya, jadi strategi ini digunakan untuk menghindari adanya misunderstanding, ya, pemahaman yang berbeda, ya, atau pemahaman yang salah dalam interaksi secara spoken gitu ya. Nah, kemudian the seconds from Terone 1980, a compensation strategy when communication is unclear. Jadi memang strategi yang digunakan ketika ada komunikasi atau percakapan yang tidak jelas. Contoh di sampel, do you mean the meeting is today or tomorrow? Jadi maksud kamu pertemuannya itu hari ini atau besok sih gitu. Nah, ini biasanya menggunakan clarifying. Ya, oke. Is it clear? Yes. Clear. Okay. Next, the second one is confirming atau konfirmasi. Nah, the definitions ya. Ensuring that the received message is correct and understood. Jadi lebih ingin memastikan bahwa pesan yang disampaikan itu benar dan bisa dipahami. Ya, jadi ada seseorang yang menyampaikan sesuatu, kita confirming lagi, benar nggak sih seperti itu gitu kan? Jadi itu namanya konfirmasi. From Rogers and Farson 1987 ya. So confirming itu helps create active communications and shows attentiveness ya. Jadi dapat membantu untuk menghasilkan komunikasi yang aktif dan menunjukkan attentiveness. Jadi menurut Rogers and Farson 1987 ya, confirming helps create active communications and shows attentiveness ya. Jadi confirming ini, konfirmasi ini dapat membantu menghasilkan komunikasi yang aktif dan menunjukkan sebuah perhatian tertentu. Nah, ini bagus banget nih. Kemudian in this active listening model itu reinforce mutual understanding and connections. Jadi dapat mendorong pemahaman bersama, kemudian juga ada koneksinya gitu. Jadi kalau berbicara itu nggak asal aja, tapi memang ada mutual understandingnya, kemudian ada koneksinya di situ ya. So the example, so you are saying we should submit it by Friday, right? Ya. Jadi menurut kamu kita harus mengumpulkannya di hari Jumat kan? Nah, seperti itu. Itu berarti bentuknya adalah confirming atau konfirmasi. Oke. Next, interrupting atau menyela ya. Jadi dalam sebuah conversations biasanya itu ada nih tipe-tipe orang yang suka menyela, interrupt ya. Nah, interrupt.
The definition, entering into someone's speech for a specific reasons. Jadi masuk pada ketika ada orang yang sedang menyampaikan sesuatu atau berbicara sesuatu untuk alasan tertentu. Ya, biasanya mungkin lagi ada sesuatu yang pop up in their mind gitu kan, tiba-tiba muncul sesuatu, oh iya, langsung interrupting, langsung menyela padahal temennya sedang berbicara. Nah, itu namanya menyela ya. Oke, Zimmerman and West 1975 ya say that may be used as a form of conversational dominance. Jadi ini mungkin digunakan untuk menunjukkan bahwa ini yang lebih mendominasi, mungkin ingin mendominasi dalam sebuah percakapan. Nah, biasanya menggunakan si interrupting. Kenapa kok mendominasi? Karena mungkin dia lebih memahami kaitannya dengan topik yang sedang dibicarakan. Next, Tannen 1990 ya, interruptions can also express involvement and interest ya. Jadi interupsi ini atau menyela ini juga dapat mengekspresikan bahwa keikutsertaan dan ketertarikan. Jadi memang orang tersebut itu sangat tertarik dengan yang topik yang sedang dibicarakan, seperti itu. For example, sorry to interrupt, but I have a quick questions. Ya, mohon maaf ini menyela, tapi saya punya pertanyaan nih, gitu kan. Nah, itu biasanya menggunakan interrupting atau menyela. Oke. Pernah menyela temannya? Bukan mencela ya, menyela atau menginterrupt temannya ketika berbicara? Pernah ya? I think you have been there. Okay. Now the last one is turn taking. Ya, atau pergiliran bicara ya. Misalnya setelah Anda berbicara itu my turn, berarti saya yang berbicara, kemudian siapa bicara itu namanya turn taking ya. The process of managing who speak and when in a conversations ya. Jadi proses untuk mengatur siapa yang berbicara dan kapan dalam sebuah percakapan ya. Kemudian Segal and Jefferson 1974 say that conversations follow implicit rule of turn taking ya. Jadi percakapan itu mengikuti peraturan yang implisit dalam pergiliran berbicara. Oke, next function. Fungsinya untuk apa sih? Avoiding overlapping talk and ensure equal participations ya. Jadi menghindari pembicaraan yang terlalu overlap, yang terlalu berlebihan gitu misalnya kan. And ensure equal participation, dan memastikan bahwa ada partisipasi yang sama antara si A yang berbicara dan si B yang berbicara. For example, now that you have shared your point, may I add mine? Nah, sekarang kan kamu sudah menyampaikan pendapatmu nih, boleh nggak saya share, berbagi punya saya itu seperti apa? Oke. Conclusion. Now we move to the conclusion part ya. In this conclusion, so these 4 strategies are essential for effective group communications. Jadi 4 strategi ini sangat esensial, sangat penting untuk komunikasi grup yang efektif gitu ya. Ketika kita dalam sebuah grouping communications, ini sangat penting nih 4 ini. Kenapa? Karena clarifying itu mencegah kesalahpahaman. The second one, confirming, memastikan pemahaman. Nah, kalau interrupting ini kalau bisa sih menyela dengan sopan. Jadi harus tahu tuh kapan interrupting gitu kan. Turn taking, memberi kesempatan secara adil, jangan sampai ngomong terus gitu. Kita harus tahu bahwa ada masanya orang lain berbicara. Oke. Nah, penggunaan strategi ini menciptakan komunikasi yang aktif, partisipatif, dan kolaboratif. Oke. Is there any questions so far? Ada yang ditanyakan? Baik, Mem, mohon maaf, saya ingin bertanya. Sebelumnya perkenalan, nama saya Muhammad Faizani Wal Ikrami. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 2.
Dan hal yang ingin saya tanyakan adalah apakah gaya komunikasi bisa diubah dan bagaimana caranya? Oke, thank you Faiz for your questions ya. Baik. Pertanyaannya sangat menarik. Apakah gaya komunikasi ini bisa dirubah dan bagaimana caranya? Cara merubahnya. Oke. Nah, gaya komunikasi ini memang bisa dirubah ya. Caranya seperti apa sih? Ini terbentuk ya. Kalau gaya komunikasi itu terbentuk dari mungkin pengalaman seperti itu, kemudian kebiasaan ya, kemudian dari lingkungan, kemudian dari pola pikir, sehingga bisa dikembangkan dan diubah melalui kesadaran diri dan latihan seperti itu. Jelas ya Faiz ya? Baik, Thank you jelas, for your questions. Okay, is there any questions? No, everything is clear. Clear, ma'am. Oke, kalau clear, now we move to a discussion step ya. Jadi setelah ini kita akan mulai untuk diskusi kelompok. Nah, teman-teman, ini akan saya berikan lembar kerja diskusi kelompoknya. Silahkan mungkin dibentuk menjadi 3, 4 gitu ya. Oke, di sini saya minta teman-teman untuk berdiskusi ya within your group ya terkait pengertian, contoh strategi, kemudian situasi penggunaan dan tantangannya dalam berkomunikasi ini seperti apa. Silahkan didiskusikan, itu ada lembar kerjanya, nanti dijawab aja ya, menyesuaikan. Oke, silahkan. Ma'am, Ya. excuse me, ma'am. I would Yes. like to share our result discussion. Oke, please. The turn-taking definition is the way speakers take turns to talk in a conversation or discussion to keep it organized and respectful. The turn-taking useful expression for giving a turn. What do you think and would you like to share? And the benefits is avoids people talking at the same time, makes conversation clear and fair, gives everyone a chance to speak, shows politeness and respect, and helps the discussion flow better. Oke, thank you. Give a big applause dong for Ayu. Okay, I think all of you have already understand ya related to the strategies, basic strategies in communications ya. Now I want you to make a scenario that it should has 4 or 3 minimum 3 basic speaking, 3 basic communication strategies ya. Jadi at least harus ada 3 strategi yang dimasukkan ke dalam skenario tersebut ya. Silahkan nanti setelah itu kalian presentasikan, role playkan ya. Do you get my point? Yes, thank you. Okay. Ma'am, Ya. we would like to share a scenario from our group Oke. dengan tema Should college student have part-time jobs? Di sini saya menjadi Ana sebagai moderator dan Meli sebagai Clara, yaitu mahasiswa kontra part-time job, dan Bayu ini sebagai Ben, yaitu mahasiswa pro part-time job. Oke. Let's begin. Today's topic is should college students have part-time jobs? Ben, would you like to start? Sure, I believe part-time jobs are beneficial for students. They test responsibility and management and help with financial independence. I understand your point, but I think part-time jobs can be distraction. Many students can balance work and study, which affect their academic performance. Well, I agree. Can be challenging, but I think it's dependent on the student. Some are able to manage but successfully.
Clara, just to clarify, are you saying that all students should avoid part-time jobs or only those who triangle academically? Good questions. I mean students who already have difficulty managing their coursework, so add more pressure. That makes sense. I agree it's not for everyone. Exactly. Ben, you were about to say something? Yes, sorry to improve, but I just want to add that universities call up of their support system to help students balance both. Great point. Alright, to summarize, we see both sides. The benefit of responsibility and income and the risk of overload. Thank you, Bud. Okay, give a big applause. Okay, you show your hard work ya for doing this ya. Thank you very much ya for group 2 ya. Second group or first group? First group. Okay, first group ya. Good job. Now we are at the end of our meeting ya. Jadi ini sudah hampir penutup. Saya minta untuk teman-teman membuatkan refleksi dari kegiatan diskusi kita hari ini ya. Nama saya Dwi Pujiastuti dari kelompok 3 ingin menyampaikan refleksi. Setelah mengikuti dan menganalisis percakapan diskusi, kelompok saya memahami bahwa strategi komunikasi dalam kelompok sangat penting untuk menciptakan diskusi yang efektif dan terarah. Okay, thank you Puji for your clarification. Give a big applause. Baik, teman-teman, ini kita sudah di penghujung kegiatan ya. Terima kasih banyak sudah mengikuti pertemuan pada pagi hari ini dari awal sampai akhir. Kemudian teman-teman juga showing a good communication skill juga in grouping dalam kelompok ya with your friends. Ini berarti kita tinggal finishing aja untuk teman-teman sehingga bisa membuat skenario yang baik kaitannya dengan 4 strategies in communications ya, seperti itu. Saya simpulkan bahwa teman-teman sudah sangat memahami kaitannya dengan 4 basic strategies in communications ya yang dapat digunakan ketika having a group interactions ya. Kemudian minggu depan teman-teman akan belajar kembali. We are going to learn about giving arguments ya, memberikan arguments. Okay. Well, I think that's all for today. Before we close our class today, let's pray together again first ya. Pray, start, finish. Good morning everyone. See you in the next meeting. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah Speaking for Group Activity pada program studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Kapuas Sintang. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan baik dalam seleksi sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.